Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ceisha Nurkania dengan NPM 22 1801184 dari angkatan 2022 akan menyampaikan resume tentang materi histologi yang berjudul mata, telinga, dan juga organ reproduksi wanita. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume mata terlebih dahulu dari catatan yang sudah saya rangkum dari PPT dosen sebelumnya. Mata adalah sebuah organ yang terletak di rongga orbita yang terdiri dari sel-sel yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena mata itu bertugas untuk mentranslasikan cahaya, gambar, benda untuk kirim ke sel-sel fotosensitif di retina namanya untuk bisa dikirim sinyalnya ke otak dan kita representasikan menjadi visual atau penglihatan gitu. Jadi di mata ini terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan fibrosa, tunika fibrosa, ada lapisan vaskulosa, tunika vaskulosa, sama ada tunika interna. Kalau tunika fibrosa terdiri dari sklera, limbus, dan juga kornea. Kalau tunika vaskulosa terdiri dari badan siliaris, iris, dan juga koroid. Yang pertama kita bahas adalah kornea. Jadi kornea dan sklera itu adalah bagian yang sebenarnya nggak terlalu kelihatan kalau misalnya kornea. Jadi kornea itu adalah bagian yang bening. Jadi bentuknya dia bening kayak cembung gitu. Kalau sklera dia bagian yang opak, putih-putih di mata kita ini. Perbatasan antara kornea dengan sklera, kornea yang bening dengan sklera yang opak warnanya putih itu disebut dengan limbus. Limbus adalah ring light junction di antara kornea sama sklera. Nah, kalau di kornea itu dia avaskular, kalau di limbus dia highly vascular, dan di sklera itu dia terdiri dari jaringan ikat padat di kapsula tenon. Oke, jadi di kornea itu lapisannya ada epitel anterior, yaitu epitel pipi berlapis di anterior, lalu ada Bowman membran, Descemet membran, sama epitel posterior yang terdiri dari epitel selapis kubus. Nah, kalau di limbus nanti dari membran Descemetnya, dari endotelnya akan tergantikan dengan kanal endotel yang irregular, namanya trabecular meshwork. Kalau di sklera dia terdiri dari beberapa lapisan secara histologis. Yang pertama ada episklera, ada stroma, ada lamina fusa, ada endotelium, dan juga ada koroidnya. Nah, itu tunika fibrosa. Kalau tunika vaskulosa, itu dia terdiri dari koroid, badan siliaris, dan juga iris. Nah, koroid itu apa sih? Koroid itu letaknya di 2/3 posterior mata. Isinya itu adalah sel-sel melanosit dari 4 lapis, yaitu lamina suprakoroid, lamina vaskular, lapisan koroid kapilaris, dan juga membran Burch. Nah, apa sih lapisan koroid kapilaris ini? Isinya adalah pembuluh darah kecil-kecil yang namanya mikrovaskulatur untuk menutrisi retina dari luar. Sedangkan membran Burch ini isinya adalah lapisan tipis dari kolagen dan serat elastis yang mengelilingi basa lamina bagian pigmen retina. Lalu ada badan siliaris, lapisannya itu sama kayak koroid tadi, tapi dia nggak ada koroid kapilaris. Terdiri dari 2 struktur penting, yaitu persatus ciliaris dan juga otot ciliaris. Jadi badan siliaris ini adalah perpanjangan anterior dari uvea yang melingkari lensa berbatasan langsung dengan posterior limbus. Oh ya, tunika vaskulosa juga disebut sebagai uvea. Nah, jadi mata itu lebih berpembuluh darah di lapisan tengahnya atau disebut dengan uvea di tunika vaskulosa ini. Nah, selanjutnya ada iris. Iris ini adalah organ yang memberikan warna mata. Jadi dia tuh akan mengatur jumlah cahaya yang akan masuk ke dalam retina. Nah, ini ada beberapa batas dan lapisannya, yaitu anterior surface, stroma, stratum vascular, posterior surface, dan juga otot polos. Jadi di bagian vaskulosa itu kan tadi ada badan siliaris yang terdiri dari prosesus dan otot siliaris gitu. Nah, jadi nanti dia bentuknya agak bulat gitu. Dia ada ora serrata sebagai batasnya, lalu ada musculus orbicularis oris, ada lensa zonal fibers, dan juga circumlental space. Selanjutnya ada lensa. Lensa itu apa sih? Lensa itu adalah bagian yang transparan, elastis, biconvex, dan terdiri dari sedikit saraf pembuluh darah. Lensa ini juga adalah suspended atau digantung oleh zonula atau badan siliaris. Lensa ini fungsinya untuk akomodasi atau memfokuskan objek yang kita lihat. Terdiri dari 3 lapis, yaitu serat lensa, epitel subscapular, dan juga kapsula. Nah, di kapsulanya ini tuh terdiri dari kapsulanya itu dia homogen, terdiri dari kolagen tipe 3 dan tipe 4. Lalu selanjutnya ada tunika interna. Tunika interna itu terdiri dari ada dua lapis, ada yang di anterior sama posterior. Jadi tunika interna itu ada yang di anterior sama posterior. Tadi kan dibatasin sama yang namanya ora serrata. Nah, kalau di bagian anteriornya dia lebih ke sel-sel yang non fotosensitif, misalnya badan siliaris dan iris. Kalau posterior dia lebih ke fotoreseptor, ada 2 lapis, epitel pigmen dan neural retina. Nah, kita bahas tentang retina.
Retina itu ada yang bagian neural sama ada yang bagian Jadi di retina itu ada yang bagiannya inner sama outer. Kalau inner dia namanya neural, kalau outer dia pigmen. Jadi kalau dalam itu dia lebih ke yang saraf-saraf, kalau yang outer dia lebih ke pigmennya. Nah, sebenarnya ada 10 lapisan dari retina. Yang pertama, pigmen epitel atau sel-sel fotoreseptor. Ada inner segment dan outer segment. Yang kedua, layer of rods and cones, sel batam dan sel kerucut. Yang ketiga, ada external limiting membran. Yang keempat, ada outer nuclear atau granular layer. Yang kelima, ada outer flexiform atau molecular layer. Yang keenam, ada inner nuclear. Yang ketujuh, ada inner flexiform. Yang kedelapan, ada ganglion cell. Yang kesembilan, ada serabut saraf. Dan yang kesepuluh, ada internal limiting membran atau batas internal atau membran batas internal. Nah, di sini itu hanya ada 3 sel yang penting dalam pengiriman impuls dan interpretasi. Yang pertama ada sel fotoreseptor yang terbagi dari inner dan outer segment. Yang kedua tadi ada sel bipolar yang untuk menghantar sinyal dari sel fotoreseptor ke sel ganglion. Yang terakhir adalah sel ganglion. Nah, sel bipolar ini dia menyebar dan monosinaptik. Nah, kita akan bahas tentang rod and cones. Rod and cones itu apa sih? Rod itu adalah sel batang, cone itu adalah sel kerucut. Sel batang lebih banyak dibandingkan sel kerucut, perbandingannya 2:1. Sel batang lebih sensitif di kondisi yang mana cahayanya itu sedikit gitu, misalnya kayak malam hari atau yang objek-objek yang warnanya hitam dan putih gitu. Dia letaknya lebih perifer. Kalau cone itu dia lebih sedikit, tapi dia sensitif terhadap cahaya yang yang ada warnanya gitu, kayak misalnya sensitif terhadap cahaya gitu dan warna-warna gitu, karena dia juga sensitif ke cahaya yang warnanya merah, red light. Nah, ada yang jadi sel kon itu mereka lebih sensitif saat siang hari gitu, karena dia berfungsi untuk mengabsorpsi banyak cahaya gitu. Letaknya dia lebih di sentral atau di fovea centralis atau namanya macula lutea. Nah, macula lutea itu dia ada di belakang mata, dekat nervus opticus yang tegak lurus sama lensa. Di tengah-tengah macula lutea itu ada fovea centralis. Lalu kondisi itu adalah konsentrasi paling bagus dan regio yang paling tipis gitu. Lalu kita bahas ada fovea centralis. Tadi fovea centralis itu dia tegak lurus sama yang namanya lensa gitu. Dia lebih banyak cones-nya dan dia lebih tipis. Kalau misalnya di dekat situ ada yang namanya discus opticus. Discus opticus itu tempat keluarnya saraf. Sarafnya apa? Central nerve 2, saraf opticus, dan juga arteri dan vena. Di sini banyak papila, kepala saraf, dan blind spot. Lalu ada kelenjar aksesorisnya. Kelenjar aksesorisnya itu ada konjungtiva, ada eyelid atau palpebra, dan juga apparatus lacrimalis. Nah, konjungtiva itu dia melapisi, ada yang dia melapisi palpebra, ada juga yang melapisi bulu matanya. Ada juga yang melapisi palpebra dan juga melapisi bola matanya. Kalau dia melapisi bola mata di sini nih, dia namanya bulbar. Kalau yang di eyelidnya itu di dalam itu dia namanya palpebral. Jadi konjungtiva bulbar dan ada konjungtiva palpebral. Kalau eyelid dia ada 3 kelenjar di palpebra itu ada 3 kelenjar, yaitu kelenjar meibom, yaitu ductus dari tarsal gland, ada kelenjar moil yaitu ciliary gland, yaitu kelenjar keringat, dan juga kelenjar Zeiss yaitu kelenjar sebasea. Lalu di aparatus lacrimal itu dia untuk menyediakan air mata gitu. Nah, ini adalah kelenjar-kelenjar tubulo-alveolar yang berisikan unit sekretorik, kubus, dan sel-sel myoepitel lobus. Di sini juga ada puncta lacrimal dan ada canalicule lacrimal yang nantinya akan mengeluarkan air mata. Jadi air mata itu dia akan dikeluarkan melalui kelenjar lacrimal yang pertama, lalu ke kornea, lalu ke bulbar konjungtiva dan palpebra konjungtiva, lalu ke puncta lacrimalis, lalu ke canaliculi, lalu ke sulcus, lalu ke ductus nasolacrimalis, dan juga ke meatus nasi inferior. Itu aja yang bisa meatus nasi inferior. Itu yang dapat aku jelaskan dari mata. Selanjutnya kita akan bahas ke organ yang selanjutnya.
Yang selanjutnya kita bahas adalah tentang telinga. Nah, telinga itu adalah organ yang berfungsi untuk pendengaran dan juga keseimbangan. Ada 3 lapisan utama. Yang pertama ada di eksternal, bagian eksternal, bukan lapisan. Ada 3 struktur utama. Yang pertama struktur eksternal, ada struktur medial, dan juga ada struktur internal. Nah, kita bahas dari struktur yang eksternal terlebih dahulu. Di eksternal ini ada yang pertama adanya daun telinga. Kalau gak masuk ada yang namanya meatus auditorius externus, kayak terowongan gitu, dan juga ada membran timpani. Nah, jadi auricula atau daun telinga atau yang disebut dengan pinna auricula itu adalah sebuah kartilago yang dilapisi sama sandwich-like, bentuknya kayak sandwich gitu, dilapisi sama 2 kulit. Kedua ada meatus auditorius externus, dia dari ada yang bagian kartilago dan juga ada bagian tulangnya. 1/3 kartilago elastis dan 2/3 tulang gitu. Nah, terus di bagian eksternal ada satu lagi namanya membran timpani atau eardrum. Jadi epidermis, ini terdiri dari epidermis, jaringan ikat padat, epitel kubus. Makin tua biasanya jaringan membran timpani itu dia makin keras, jadi kayak pendengaran semakin hilang gitu. Nah, ini juga yang menyebabkan orang-orang bisa tuli di membran timpani ini gitu. Yang selanjutnya ada di bagian medial. Nah, di bagian medial itu dia namanya di kavitas tulang temporal. Dia itu nyatu sama nasofaring oleh tuba eustachius atau tuba auditorius dan tulang kartilagonya. Ada osikula auditori atau tulang pendengaran, yaitu malleus incus stapes. Nah, di sini juga di bagian medial tuh ada juga sel udara mastoideus dan ada jendela oval dan jendela bulat, oval window and round window. Nah, di bagian medial ini fungsinya untuk transmisi suara dari udara ke cairan oleh small bone, sehingga dari suaranya tuh yang tadinya udara bisa dipakai untuk menggetarkan round window-nya itu tadi oleh gendang telinga tadi itu, dan juga menggetarkan beberapa cairan yang impuls itu bisa sampai ke otak gitu. Nanti di bagian internal terdiri dari boni labirin atau labirin-labirin tulang. Jadi kalau eksternal itu fungsinya buat menerima getaran, di medial untuk mentransmisikan getaran tadi dari udara ke cairan, dan untuk menggerakkan round window, oval window itu tadi, dan juga di bagian internalnya itu untuk menginterpretasi. Ada 2 cairan, ada cairan yang namanya endolimfa dan juga ada cairan yang namanya perilimfa. Kalau endolimfa itu kan di antara membranous labirin, kalau perilimfa di boni labirin. Nah, kalau misalnya endolimfa itu dia cairannya mirip cairan intraseluler. Cairan intraseluler lebih banyak kaliumnya di antara labirin atau saluran-saluran. Sedangkan kalau yang di perilimfa itu dia lebih mirip ke cairan ekstraseluler. Nah, terdiri juga dari 2 mekaноreseptor. Yang pertama ada koklea untuk mendengar dan ada vestibular untuk keseimbangan. Gitu. Nah, kalau untuk organ-organ vestibular itu terdiri dari tulang-tulangnya, ada tulang vestibular dan juga kanalis semisirkularis. Nah, kalau yang itu bagian tulangnya, tapi kalau bagian membrannya dia terdiri dari organ spesial sensori, yang itu ada dua tipe selnya, yaitu hair cell tipe 1 dan tipe 2, dan juga ada supporting cell di antara sel-sel rambut untuk penyangganya. Di bagian vestibula, yaitu dia ada rumah untuk utricula dan sakula. Nah, ini juga di vestibula itu tempat sensori makula dan juga otolis atau satelis atau kerak. Nah, juga ada kanalis semisirkularis, terdiri dari 3 kanal tulang yang tipis, 3 lempeng, ada 3 ductus semisirkularis, ada ampula yang terdiri dari crista sensoris dan apularis, dan juga ada lapisan gelatinosa di masing-masing crista atau pupula. Nah, lapisan ampula itu nanti dia akan melebar dan ada sel-sel rambutnya gitu. Jadi kupula tuh kayak di tengah gitu, habis itu di bawahnya itu dia ntar ada sel-sel reseptornya dan juga ada supporting cell-nya. Nah, di supporting cell-nya itu tuh dia ntar terdiri dari sel-sel reseptor yang terhubung ke saraf-saraf gitu. Nah, kalau vestibular itu kan fungsinya untuk mendengar. Gimana caranya kita bisa mendengar? Ya, karena kita diikat pergerakan kupula di ampula cristanya dan menghasilkan getaran-getaran cairan gitu. Selanjutnya kita akan bahas tentang koklea. Koklea itu adalah rumah dari ductus cochlearis. Bisa disebut juga dengan modiolus, dan terdiri dari epitel auditori atau organocorti. Nah, ada 2 tuba yang outer atau di luar dan tuba yang di dalam, inner tuba. Kalau yang di outer dia terdiri dari simple squamous epitel, kalau yang di inner dia terdiri dari ductus cochlearis. Nah, di tuba luar itu dia ada jendela oval dan jendela bulat, round and oval window, dan kalau di inner tubanya itu dia ada ductus cochlearis, yaitu skala media ke endolimfa untuk menggetarkan endolimfa, dan juga ada organocorti yang spiral di koklea. Organocorti itu fungsinya buat apa? Buat supporting cell dan juga buat sensory cell. Ini yang dapat saya jelaskan dari telinga. Terima kasih atas perhatiannya.
Yang selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita. Jadi organ reproduksi wanita itu ada 3. Yang pertama ada bagian eksternal, bagian yang terlihat, yang kedua ada bagian internal, dan juga ada kelenjar mamilaris atau mammillary gland. Eksternal itu bagian-bagian yang terlihat oleh mata seperti klitoris atau labia mayor, labia minor. Sedangkan yang di internal tuh lebih ke yang ada di atas, bagian atas yang ada di dalam organ pelvis, itu dia adalah organ-organ internal. Nah, organ-organ internal ini terdiri dari yang pertama itu ada sepasang ovarium, lalu ada juga tuba fallopi, ada uterus, dan ada cervix, ada vagina, dan lain-lain. Nah, jadi dulu kalau misalnya organ reproduksi wanita itu terdiri dari sepasang ovarium. Ovnya ada tuba fallopi yang terdiri dari infundibulum dan juga fimbriae. Nah, di ovarium itu kalau misalnya kita potong secara sagital, dia itu ada beberapa bagian. Yang pertama ada bagian medula dan juga ada bagian korteks. Nah, di bagian ovarium itu dia tertutup sama yang namanya tunica albuginea, tertutup juga sama yang namanya epitel gitu. Jadi dari tuba uterina ke mesosalping, ke mesovarium, ke hilus atau hilum yang isinya arteri dan vena, lalu berlanjut jadi korteks dan medula. Misalnya di korteks itu isinya adalah follicle ovarium, oosit dan stroma. Kalau di medula tuh lebih banyak isinya itu pembuluh darah. Jadi dia disebutnya dengan stroma containing a rich vascular bed, karena dia memang banyak pembuluh darahnya. Pada itu kan bentuknya kayak almond. Kalau misalnya kita potong secara lateral sectional, kita akan melihat sel-sel folikular. Yang pertama terbentuk adalah sel-sel folikel primordial yang terdiri dari oosit primer yang dibungkus sama satu lapis-lapis sel-sel folikular. Ovarium itu memproduksi oosit dan juga hormon-hormon seksual seperti estrogen, progesteron, LH, FSH. Kita akan membahas beberapa stage diferensial, tahapan-tahapan diferensial yang terjadi di ovarium. Yang pertama, ada maturasi, ovulasi, pembentukan corpus luteum, dan juga degenerasi. Nah, semua tahap-tahapan ini muncul di saat yang beda-beda gitu, jadi kayak bisa bersamaan, jadi kayak nggak harus nunggu secara berurutan gitu, bisa ya simultaneously namanya, muncul di waktu yang berbeda-beda atau simultan. Bagi primordial follicle itu dia baru ada oosit, ada sel-sel stroma, dan ada juga sel-sel folikular, ada sel folikular dan dikelilingi sama sel-sel stromal. Yang kedua ada unilaminar primary follicle, dia basa laminanya udah mulai bentuk kubus gitu, dan terbentuk yang namanya zona pellucida dari pinggiran-pinggiran basa lamina. Selanjutnya ada multilaminar primary follicle. Lalu selanjutnya ada secondary or antral follicle, dan yang terakhir ada follicle mature atau follicle graphian. Di follicle graphian itu udah terbentuk yang namanya di luar, paling luar namanya TK externa, di dalamnya namanya TK interna, lalu ada sel-sel granulanya, ada sel-sel granulanya, di dalamnya lagi ada antrum, dan juga ada corona radiata atau cumulus ooporus yang mengelilingi si oosit tadi. Selanjutnya kita akan bahas tentang ovulasi dan regulasi hormonalnya. Ovulasi adalah proses yang distimulasi oleh hormon, di mana oositnya akan dilepas dari ovarium. Ada juga yang namanya follicular atresia. Atresia itu apa sih? Beberapa follicular ovarium itu dia akan mengalami proses degenerasi yang namanya atresia atau mati. Nah, di sini ini oositnya akan apoptosis, dan di sini tuh di saat atresia oositnya akan apoptosis, mati, dan disapu atau diambil sama sel-sel makrofag. Sel-sel makrofag atau sel-sel fagositik. Follicle di beberapa stage atau di beberapa tahapan itu follicle tuh ya bisa mati. Nah, kalau misalnya ada kelainan itu ada namanya kelainan yang namanya PCOS. Nah, kalau misalnya PCOS itu dia follicle tuh banyak tapi dia tuh pada mati, nggak ada yang matur gitu. Jadi dia bisa menyebabkan yang namanya mandul atau nggak bisa punya anak gitu. Nah, dari follicle primer itu dia akan tumbuh menjadi yang namanya TK, folikular TK. Folikular TK tuh penuh dengan pembuluh darah yang banyak. Nah, nanti dari folikular TK ini dia akan tumbuh jadi namanya TK interna dan juga TK eksterna. Bedanya apa? Kalau TK interna itu dia memproduksi steroid atau androstenedion. Sel-sel prekursornya itu terdiffuse atau tercampur ke folikel melalui basement membran. Dan juga sel-sel ini adalah sel-sel FSH dependent function. Jadi dia bergantung sama FSH. Kalau misalnya TK eksternal itu lebih fibros dengan fibrosla. Dia tuh lebih fibros dengan fibroblast dan otot-otot polos yang terbentuk
secara bertahap dengan di beberapa stroma. Nah, kalau eksternal itu kan tadi yang terlihat seperti klitoris, ada labia mayor, ada labia minor juga. Nanti akan kita jelaskan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang klitoris. Klitoris itu dia homolog dengan penis kalau misalnya di laki-laki. Dia ini sebagai organ erektil yang terdiri dari dua erektil corpora cavernosa yang berakhir di glandula clitoridis. Dia dikelilingi sama preputium dan dilapisi sama stratified squamous epithelium. Di vestibula, ada yang kedua namanya vestibula. Dia tuh untuk menerima bukaan dari vagina dan uretra. Dia di cover atau ditutupi sama squamous stratified epithelium dan terdiri dari dua jenis glans, yaitu pertama kelenjar Bartolini dan juga kelenjar vestibular. Kelenjar Bartolini itu adalah disebut juga glandula vestibularis mayor. Kalau kelenjar vestibular disebut dengan kelenjar vestibularis minor. Kalau Bartolini itu dia bentuknya tubula alveolar, adalah kelenjar mukus di beberapa kelenjar mukus. Kalau yang vestibular dia lebih banyak dan juga lebih terpisah gitu, lebih tersebar. Dia biasanya tersebar di sebagian dan itu lebih tersebar di bagian sekitaran uretra dan juga klitoris. Lalu selanjutnya ada labia minor. Labia minor itu apa? Labia minor adalah lipatan kulit. Astagfirullahaladzim. Labia minor adalah lipatan kulit yang spongy atau bagian erektil yang terdiri dari keratin yang tipis gitu. Kalau labia mayor, dia itu lipatan kulit yang punya subkutan, lapisan subkutan dan juga lapisan lemak, muskulusnya cuma sedikit dan di luarnya itu dia banyak keratin dan punya rambut-rambut gitu. Lalu kita akan membahas juga tentang kelenjar mamilaris. Kelenjar mamilaris adalah kelenjar aksesoris yang mana terspesialisasikan untuk mensekresikan air susu ibu. Nah, dia terdiri dari kelenjar tubuloalveolar yang terdiri dari 15 sampai 25 lobus, dipisahkan dari kelenjar-kelenjar adiposa dan kelenjar ikat dan jaringan ikat padat. Nah, pada tahap perkembangan embrionik, epidermal di depan itu akan menebal dan membentuk garis susu yang muncul pada 6 bulan. Lalu di trimester kedua 15 sampai 25 epitel akan terinvaginasi dan membentuk di sebagian garis di beberapa. Lalu di trimester kedua 15 sampai 25 epitel akan invaginasi dan membentuk ductus lactiferus. Nah, kalau misalnya di prepubertal mammillary glands, dia akan mengandung lactiferus ductus dan sinus dan juga hanya ada areola yang sedikit terpigmentasi. Lalu misalnya setelah pubertas dia mammillary glands-nya akan membesar, lalu terisi dari banyak sel-sel adiposa, kolagen. Sekian video yang dapat saya sampaikan dari resume ketiga materi, yaitu mata, telinga, dan organ reproduksi wanita. Terima kasih atas waktunya. Saya Mutiara Cishan Rekania, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.